Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz, bagaimana apabila harta kita sering disedekahkan sehingga setiap tahun tidak mencapai nisabnya? Lebih baik mengurangi sedekah sehingga mencapai nisabnya atau tetap bersedekah? Tentu saja bersedekah. Bersedekah saja. Dan usahakan kalau bisa dari harta yang kita miliki ada jenis investasi yang bisa membuat nisabnya mencapai. Dan saya rasa, saya juga yakin kalau misalnya Anda bersedekah itu sifatnya bisa diatur, bisa diatur karena Allah SWT menyuruh kita bersedekah, tapi berada di antara dua hal, tidak berlebihan, tidak juga pelit. Kalau misal sedekah kita biasanya tiap bulan 1 juta, sehingga 1 tahun bisa 12 juta. Kalau saya kurangin sedekah saya 6 juta misalnya, maka saya akan mencapai nisab. Maka cukupkan 6 juta sedekahnya supaya zakatnya terjangkau, gitu kan? Tapi kalau yang dimaksud di sini memang sedekahnya pun kecil, hanya dikeluarkan 1 juta misalnya dalam hitungan akumulasi setahun, dan 1 juta itu membuat tidak tercapai nisab, maka lebih baik tunggu zakat. Tapi kalau sedekah secara umum dan diharapkan nanti tetap aja bisa, tiap bulan kita sedekahkan, ternyata 2-3 bulan terakhir kalau saya tahan udah bisa sampai nisab nantinya keluar zakat, maka lakukanlah, gitu kan. Intinya tidak perlu menahan sedekah karena mau zakat, tapi juga diatur supaya bisa zakat itu ya bisa dikeluarkan. Apakah harta yang belum sampai nisabnya bisa kita keluarkan zakatnya dengan niat zakat? Nggak boleh. Dan di sini harta itu diakumulasi ya, akumulasi total. Jadi jangan per item, simpanan kita, ya, deposit, bisnis yang diinvestasikan, gitu kan, kendaraan yang sudah niat ditransaksikan. Misal kita beli mobil untuk dijual belikan, semua itu diakumulasi pada saat tiba masa haulnya, dan dihitung dari modal dan keuntungan. Bukan cuma kalau zakat itu bukan cuma sekedar dari keuntungan, tapi dari seluruh modal termasuk ada zakatnya, ya, dan semuanya. Dan zakat itu pensuciannya supaya harta tersebut bisa bersih. Kalau Anda sedang bisnis properti misalnya atau transaksi apa saja, kemudian tidak laku-laku, coba lakukan sedekah. Umumnya itu akan membuka jalan. Atau mungkin coba muhasabah, ada zakat-zakat kita yang lalu-lalu belum kita pernah atau belum kita jalankan, maka coba dibayar zakat-zakat itu, insya Allah itu pensucian harta. Yarhamkallah. Saya memiliki rencana membeli mobil dan telah menabung hampir 1 tahun dan hampir terkumpul sejumlah nisab zakat mal. Apakah bila sudah genap 1 tahun saya harus mengeluarkan zakat, sedangkan tujuan saya menabung membeli mobil cash untuk menghindari riba? Mana yang harus didahulukan? Zakatkan, nggak ada masalah. Zakatkan 2,5%, nggak besar itu, gitu kan? Kalau antum tertunda hanya sebulan saja, misal tiba haulnya Ramadan, lalu karena keluarin zakat 2,5%-nya, gitu kan? Tidak seberapa ya, kecil. 100 juta itu berapa? Kalau 2,5%-nya, 2,5 juta. Nah, tidak seberapa besar, dan itu pembersihannya. Antum tunda lagi 2-3 bulan setelah itu ngumpulin duit, habis itu beli cash, itu bagus, gitu kan? Jadi jangan sampai zakat itu tidak dilakukan, gitu. Usahakan kalau memang sudah bisa mencapai, maka sangat baik. Tapi kalau misal sudah capai nilai uang mobil yang kita ingin beli, sekarang sudah mencapai uang saya 400 juta, saya ingin beli jenis mobil tertentu dengan 400 juta misalnya. Kemudian bulan depan tiba masa haul kalau dihitung zakat, maka antum beli mobil sekarang pun tidak masalah, dan nanti tidak kena zakat itu. Kalau mobil, sesuatu yang dipakai ya, mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, tas yang bermerek lah, sepatu lah, walaupun mahal, walaupun mobilnya Alphard, mobilnya Ferrari, nggak kena zakat kalau dipakai. Kalau dipakai niatnya memang dipakai, gitu kan. Kalau sudah niatnya disimpan, ya, investasi, itu berarti sudah ada zakat, ya. Dengan barang-barang bernilai itu akan ada zakatnya.
Barangkali Ustadz masih punya buku kumpulan doa yang di dalamnya terdapat sekitar 130 doa. Saya ingin memilikinya. Barangkali Ustadz masih punya beberapa. Ada sebenarnya ya, tapi saya nggak bawa buku itu. Dan di tempat saya sudah ada seorang ibu dengan suaminya, jazakumullah khair. Mereka membayar cetak ulangnya sekitar 3.000 buku. Dan itu memang sudah ada bukunya dan sedang kita bagi. Dan itu sudah berjalan pembagian, cuma tadi saya nggak bawa. Insya Allah kalau memang masih ada tersisa pada pertemuan akan datang, saya usahakan bawa nanti. Mudah-mudahan bisa cukup dengan jumlah antum, saya tidak tahu berapa jumlahnya itu. Saya pengangguran memiliki sebuah rumah yang saya sewakan dan tabungan sebesar 200 juta. Bagaimana hitung-hitungan zakat saya? Rumah yang dipakai, yang saya sewakan, baik rumah sewa berarti investasi. Ada zakatnya. Cara hitung zakatnya adalah nilai rumah itu berapa. Nilai rumah itu misalnya pada saat dibeli 100 juta. Sekarang nilai rumah itu 1 miliar. Yang dihitung modal awal beli. Jadi kalau saya beli rumah itu 10 tahun lalu atau tanahnya harganya 10 juta, sekarang sudah 1 miliar, tetap 10 juta modalnya ditambah dengan penghasilannya. Penghasilan sewanya itu bukan dipisah ya. Penghasilan sewa, nilai rumah yang kita investasikan tadi, kemudian digabung dengan total harta yang lain, seperti tabungan tadi 200 juta. Diakumulasi totalnya semua berapa, misal mencapai nilai 400 juta. Dilihatlah harga emas 85 gram mencapai enggak? Oh mencapai, baiklah. Dikeluarin 2,5%-nya zakat. Gini loh teman-teman, jangan terbebani dengan zakat yang 2,5% ya. Itu enggak ada masalah, enggak berat itu. Coba dikeluarkan insya Allah, itu kewajiban, rukun Islam. Dan itu penyebab datangnya rezeki, gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Bahkan ulama mengatakan kalau misalnya ada orang punya aset, tapi dia tidak punya uang cash yang dia bisa keluarin zakat, kapan dia bisa punya aset dia keluarin zakatnya. Tapi terhitung dia hutang sama Allah itu, karena dia sedang punya, gitu kan. Cuma dalam bentuk aset. Misal dia punya investasi properti belum laku, gitu kan. Tapi sudah lewat masa haulnya. Maka pada saat laku nanti dia keluarkan zakat hitungan dari haul yang sebelumnya, gitu kan. Yang belum laku masuk dalam haul yang nanti, gitu. Seperti itu hitungannya. Apabila harta seseorang tercampur dengan harta riba, apakah perhitungan zakat mal atau nisabnya dihitung dari total harta atau harta halalnya saja? Apabila tidak diketahui jumlah harta halal dan haram, bagaimana perhitungan nisabnya? Tentu saja kalau antum tahu pasti pendapatan riba itu berapa. Misal dari 100 juta uang tabungan ada 10 juta riba, ya keluarin riba itu, jangan dihitung, gitu kan? Tapi kalau misal itu riba, bunga bank, hasil riba itu harus dikeluarkannya untuk fasilitas umum, seperti sumur, perbaikan jalan, paving block, ya, got, selokan dan seterusnya, ini perairan, itu semua dibolehkan. Lalu kemudian hitunglah yang tersisa dari yang halal, itu lebih baik, lebih aman, gitu kan. Apakah panitia zakat sama dengan amil? Sama. Panitia zakat, amil bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya panitia lah, pengelola, sama. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang ke masjid dan kemudian oleh masjid tersebut diberikan beras dan makanan pokok baru dibagikan kepada orang yang berhak seperti yang biasa dilakukan di Indonesia? Apakah hal itu diperbolehkan? Asal panitianya belikan beras boleh. Tapi kalau antum kasih uang ke fakir miskin, ini zakat fitrah saya ya, itu nggak boleh. Jadi zakat fitrahnya makanan pokok. Tapi kalau panitianya belikan beras ya sudah masuk, nggak ada masalah. Walaupun kita store uang. Apakah ada hukum had untuk orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat tapi dia tidak membayarnya? Kalau had sih tidak ada ya, tapi Abu Bakar memerangi mereka. Dan hukuman yang tadi disebutkan adalah pemerintah setempat bisa mengambil harta mereka, gitu kan? Yang tidak keluarin zakat itu, dipaksa dihitung berapa zakatnya, lalu dikeluarkan setengah, ditambah setengah dari hartanya. Tapi kalau had hukuman cambuk nggak pernah saya temukan dalilnya. Bagaimana hukumnya orang yang dengan sengaja mengambil harta zakat sementara dia bukanlah orang yang berhak? Haram, dosa. Gimana caranya? Bukan haknya dia ambil.
Sama umumnya, ngambil sendal yang bukan dia punya. Mencuri kan? Ya mencuri itu namanya, bukan hak dia, tidak boleh sama sekali. Apakah harta zakat boleh digunakan untuk membangun fasilitas umum? Ini umumnya jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Yang kecil tadi pendapat, yang marjuh, yang di nomor dua kan, yang mengatakan makna salah satu dari terima pemilik zakat fi sabilillah, ini bukan cuma jihad tapi semua di jalan Allah. Ini sebagian ulama Mesir mengatakan hal tersebut. Maka inilah yang membuat mereka mengatakan bolehnya dilarikan ke fasilitas umum, termasuk bangun masjid. Tapi pendapat jumhur ulama lebih baik jangan. Apakah sama antara zakat dengan pajak? Karena ada sebagian orang yang beranggapan sama. Sama sekali beda. Pajak nggak ada urusannya. Pajak itu peraturan pemerintah, bukan zakat mal antum. Gitu kan? Tidak ada urusannya. Dan pajak dimasukkan kepada pembelian makanan yang kita keluarkan setiap makan, itu kan tidak ada hubungannya. Zakat ada syarat haul dan nisab tadi, dan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pajak itu cuma hak pemerintah. Gitu kan? Apakah zakat boleh diberikan kepada non muslim? Boleh, nggak masalah. Kalau dia termasuk kategori orang miskin, fakir, gitu kan, itu boleh saja, nggak ada masalah. Apakah uang kertas ada zakatnya? Karena sebagian ulama berpendapat uang kertas itu haram. Hanya dinar dan dirham yang bisa. Ada zakatnya. Gimana? Dia senilai dengan emas dan perak, gitu kan? Para ulama yang mengatakan hanya dinar dan dirham ini cuman mengambil zahir hadisnya. Kalau jumhur ulama sekarang itu mengatakan tidak. Harta uang termasuk sekarang uang kertas punya nilai seperti nilai emas. Buktinya dipakai jual beli, gitu kan? Emas boleh dibeli dengan uang kertas tersebut. Uang kertas emas juga bisa diuang kertaskan. Jadi emas bisa dibeli, emas juga bisa dicairkan jadi uang. Maka dia senilai, gitu kan? Dia senilai. Maka jelas ada zakatnya. Apakah ketika saya mendapat uang dari hasil hutang dan ketika haul mencapai nisab termasuk harus dizakatkan? Tentu saja. Kalau orang membayar, Anda punya piutang, orang lain bayar, sudah kembali uang itu, dan kita dalam perputaran haul kita. Tangkap baik-baik ini ya, fahami baik-baik. Antara haul saya Ramadan, jingin aja. Kalau kita ambil Masehi misalnya, Januari ke Januari, supaya mudah difahami. Ini saya niatkan haul saya. Februari saya dapat uang warisan. Maret saya dapat keuntungan dari transaksi jual beli mobil. Juli orang lain bayar utang kepada saya. Ini kan semua masih berkecamuk di dalam haul kita. Tiba nanti Januari, tutup buku, akumulasi total harta yang tersimpan dan investasi dikali 2,5%, gitu kan? Tidak dikeluarkan pada saat itu, tapi pada saat tiba masa haulnya. Apakah dari 8 asnaf tersebut ada prioritas berdasarkan urutan ataukah tidak ada? Setahu saya sih tidak ada. Mana yang kira-kira di hadapan kita, gitu kan? Kalau lagi jihad dikumandangkan jihad kita dahulukan. Kalau depan kita ada fakir miskin, fakirnya fakir, miskinnya miskin. Tergantung. Kalau setahu saya ulama membebaskan, bebas saja. Orang boleh mengeluarkan zakat malnya, haknya dia. Dia mau kasih ke siapa? Dia mau kasih ke mu'allaf kah? Dia mau titipkan kepada badan amil zakat kah? Itu bebas saja. Apakah piutang termasuk dihitung harta untuk zakat nantinya? Kalau belum diterima enggak. Kalau belum di tangan, enggak. Sama antum investasi begini. Saya beli mobil 5. Pas di akhir haul. Misal Januari ke Januari. Akhir Desember saya beli 5 mobil, gitu kan. Mobil yang saya bayar 5 mobil, misalnya 200 juta satu mobil, jadi 1 miliar saya bayar. Tiba Januari, saya sudah niatkan Januari itu haul saya. Ternyata belum datang juga mobilnya, masih inden dan datangnya Februari. Padahal itu tadinya saya gunakan, gitu kan? Sudah beli produk. Apakah ini masuk dalam zakat? Yang lebih kuat pendapat ulama tidak masuk dalam zakat. Walaupun dia tadinya harta yang ada karena dipakai beli. Produknya belum diterima, sama orang punya piutang belum dibayar. Orang itu janji mau bayar Desember, haul kita Januari, ternyata Februari baru dia bayar. Itu enggak dihitung zakat. Dia masuk dalam haul yang kedua. Masuk dalam haul tahun depan, masuk dari Januari baru lagi nanti, baru dihitung akumulasi sampai Januari yang akan datang.
Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insya Allah. Dan semoga menjadi pembersihan dosa-dosa beliau dan juga peninggian derajatnya. Apakah ada doa khusus bagi orang yang sedang sakit atau yang bisa diucapkan oleh orang lain kepada orang yang sedang sakit agar lekas disembuhkan penyakitnya itu? Tentu ada, banyak sekali. Seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit lalu kemudian dia membaca 7 kali As'alullahal azim, itu potongan pertama. Rabbul arshil azim, potongan kedua. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu, dibaca 7 kali. As'alullahal azim, saya meminta kepada Allah yang maha agung. Rabbul arshil azim, ya, pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki ayyashfiyaka, kalau perempuan ayyashfiyaki. Sekali lagi, As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Ini dibaca 7 kali. Yang kedua adalah hadis sahih juga berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang sedang ini tadi hadis yang pertama, kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini pada seseorang selama ajalnya belum datang pasti Allah sembuhkan. Jaminan dari Nabi SAW. Makanya dia baca dengan yakin. Dan teman-teman yang sudah memegang buku ruqyah yang kemarin itu yang sempat diambil, maka itu boleh dibaca kepada orang sakit. Dan ini termasuk doa yang saya sebutkan ada di dalam buku ruqyah itu. Bisa juga sambil memegang tempat sakit membaca Bismillah, A'udzubillah min syarri ma wajada wa hadarah. Kalau dia laki-laki kita mengatakan itu Bismillah dengan nama Allah, A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, min syarri, dari semua keburukan, ma wajada wa hadarah, apa yang sedang dia rasakan, yang sedang dia hati-hati. Kalau perempuan ma wajadat wa hadarat, pakai tak, gitu kan. Kalau laki-laki ma wajada wa hadara. Kalau kita sendiri pegang tempat sakit misalnya dada kita lalu mengatakan Bismillah a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ajidu, yang saya dapatkan. Bismillah dengan nama Allah, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, min syarri, dari keburukan, ma ajidu, apa yang saya rasakan, wa uhadhiru, dan saya hati-hati darinya. Kalau orang lain, laki-laki misalnya ayah kita pegang tempat sakitnya sambil membaca Bismillah, A'udzubillahi min syarri ma wajada wa hadara, gitu kan. Kalau perempuan wajadat wa hadarat, dipegang tempat sakit dibaca 7 kali. Yang ketiga hadis sahih juga dianjurkan Nabi SAW melakukannya dengan cara memegang tangan beliau di debu, di tanah, menyentuhkan dengan, kalau kita lantai mungkin ada tanah. Lalu kemudian beliau sambil meniupkan dengan sedikit air ludah, ya, itu membaca doa, ya, Bismillah turbati ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Bismillah dengan nama Allah, turbati ardina, kesucian tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian air ludah kami, yushfa bihi saqimuna, disembuhkan orang sakit di antara kami, lalu ditempelkan di tempat yang sakit. Yang keempat adalah hadis sahih juga berbunyi Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi la shifa illa shifa'uk, karena tidak, sembuhkanlah karena tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu, gitu kan. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Itu dianjurkan juga untuk dibaca. Dan ada beberapa doa-doa lain, bisa kembali kepada buku ruqyah itu. Apakah uang hasil dari arisan juga dizakatkan jika sudah melalui 1 haul dan nisab? Apakah hukum arisan? Semuanya, semua harta yang kita investasikan tabung arisan itu kan biasanya ditabung, ya, ceritanya begitu, ya. Orang nabung, dia kasih tiap bulan, nanti dia terima kapan, gitu kan. Maka itu menabung sama, tabungan dan investasi, simpanan dan investasi ada zakatnya, akumulasi dengan total harta. Arisan sendiri nggak ada masalah sebenarnya kalau tidak ada unsur-unsur ribawiyahnya. Dengan masuk di umumnya dalam buku fikih kata ulama syarikat ta'awun, sama dengan sebuah perusahaan untuk bekerja sama, saling bantu-membantu. 10 orang ikut masing-masing menyerahkan uang 1 juta 1 bulan, kemudian 10 juta diterima. Lalu dibantulah orang yang paling mendesak, gitu kan.
dari teman-temannya, kemudian masing-masing tetap menyetor agar mendapatkan 10 juta. Tidak ada tambahan, tidak ada kurangan, gitu kan? Maka itu tidak ada masalah. Allahu a'lam. Apakah yang benar zakat fitrah atau zakat fitri? Fitrah, gitu kan? Lalu kapan waktu yang baik zakat? Bolehkah di awal Ramadan? Bolehkah kita zakat lewat instansi yang mengurus zakat atau ZIS? Lebih afdalnya ke orang miskin langsung atau adakah akad zakatnya? Tentu zakat fitrah pertama, kalau waktunya untuk zakat di awal Ramadan atau di waktu mana itu tergantung. Anda ini niatkan kapan? Ya. Kalau kita niat, maka saya sarankan selalu jemaah saya, kalau niat untuk haulnya, masa setahunnya, niatkan bulannya, jangan tanggal atau harinya. Misal gini, saya niat haul saya Ramadan. Jadi selama Ramadan sebulan itu kita termasuk waktu haul kita. Kalau kita niatkan misalnya haul saya 15 Ramadan. Nah ini berarti tanggal 15 harus dikeluarkan, gitu kan? Jadi niatkan bulannya. Masalah awal atau akhir Ramadan tergantung niat kita. Kalau kita niatnya 1 bulan tadi bebas-bebas saja. Bolehkah kita keluarkan melalui instansi? Boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Boleh juga kalau mau tanya lebih afdal kita berikan langsung, tergantung keadaan. Kalau kita tidak ada waktu, tidak tahu siapa yang mau dikasih, takutnya salah, kasih saja lembaga-lembaga itu pengelola-pengelola. Tapi kalau kita yakin ada kerabat kita, ada orang susah, tetangga kita kasih langsung, silakan, semuanya boleh. Tapi tidak ada akad. Ini dikatakan apakah ada akad zakat? Tidak ada akad zakat. Jadi tidak ada sama sekali. Zakat fitrah nggak ada akadnya, zakat mal nggak ada akadnya. Ini biasa cuma di karang-karang saja ini. Ya, orang kalau kasih zakat fitrah diminta salaman, terus disebutkan, disuruh bacain niatnya, diikrarkan dan terusnya. Ini mau nikah atau mau apa ini? Apakah doa zakat fitrah sebagaimana jika kita zakat? Apakah doa zakat fitri sebagaimana jika kita zakat di musola-musola? Tidak ada doa. Nggak ada doa khusus, keluarin zakat selesai. Itu sunnah Nabi begitu. Jangan dibumbu-bumbuin. Gitu. Agama sudah jelas. Bolehkah mengeluarkan zakat ke daerah lain, misal ketika mudik kita zakat fitrah di kampung atau lebih baik di daerah lebih baik di daerah kita? Bebas saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai zakat fitrah lewat dari sholat Id. Itu saja. Kita keluarkan di lokasi yang kita anggap paling perlu, nggak ada masalah. Di kota kita atau di tempat lain. Sebagaimana pegawai menyisihkan sebagian gaji bulanan untuk ditabung, bagaimana cara membayar zakatnya mengingat sebagian dari uang yang ditabung belum mencapai haul? Ya, tunggu haulnya. Kenapa nih pertanyaan berputar-putar kayak nggak ngerti nih? Hah? Tunggu haulnya akhi, ukhti, Januari ke Januari, jangan keluarin zakat kecuali sudah sampai Januari, titik. Jangan ditanya lagi tuh. Udah jelas gitu kan? Kalau belum sampai haul jangan keluarin zakat, udah. Dan semua harta jangan dipisah-pisah, semua simpanan, investasi, semuanya apa saja digabungkan, diakumulasi, gitu kan? Seperti itu. Apakah perhiasan wanita kena zakat? Sudah dijelasin belum tadi? Sudah. Kemana ini yang tanya ini? Jadi pendapat yang paling kuat keluarin, walaupun dipakai, gitu kan? Apakah sholat duha termasuk zakat dan sedekah? Sholat duha termasuk zakat? Enggak termasuk lah. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Sholat duha penutup pengganti sedekah 360 sendi. Iya, itu iya. Penutup pengganti. Tapi sholat duhanya bukan zakat, bukan sedekah, lain. Gitu kan. Apakah uang yang diperoleh dari klaim asuransi juga harus dizakatkan? Ini saya sudah bilang seluruh harta yang didapatkan. Tapi kalau misalnya memang klaim asuransi itu kan kita bayar misalnya 100.000 per bulan. Ternyata 1 tahun 1.200.000, itulah hak antum. Itu hak antum, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kita klaim kita bisa pakai sejumlah itu, gitu kan? Sejumlah yang kita bayar saja itu masih masuk dalam hal yang masih dibolehkan oleh ulama. Tapi kalau kita bayar 100.000 1 tahun 1.200.000, lalu kita klaim 30 juta karena mobil rusak, karena apa, karena ini, lalu bisa, ini haram, riba, nggak boleh mengambil lebih daripada apa yang kita miliki. Kan saya sudah pernah jelaskan ya, jenis asuransi yang dibolehkan ya, kalau dia memang tepat ya, seperti apa yang di store uangnya. Saya punya perusahaan asuransi, diberikan kepada saya uang, saya buka untuk asuransi mobil misalnya 5 juta per bulan, per tahun. Ada orang ikut, lalu dia klaim tabrakan mobilnya, Januari masuk sampai Januari akadnya, bulan Februari tabrakan mobilnya,
Lalu dia klaim ke saya, lalu kemudian saya suruh ke bengkel terdekat. Anda di mana? Jakarta Timur. Ke Jakarta Timur, di bengkel ini partner saya. Pas ke sana dihitung ternyata secara normal itu biayanya 3 juta. Dikembalikan ke saya, ini 3 juta. Saya akan tulis kesepakatan bahwasanya dari 5 juta sudah terpotong 3 juta rupiah. Uang Anda sisa 2 juta. Di bulan Mei tabrakan lagi dia. 3 juta lagi mobilnya, uangnya sisa 2 juta sama saya. Maka saya bilang ke dia, secara syar'i tambah 1 juta. Uang Anda cuma 2 juta nih. Maka dia tambah 1 juta. Mungkin Anda bertanya, lalu apa untungnya orang ikut asuransi? Keuntungannya adalah dia akan menerima jasa bengkel yang bagus. Itu yang saya siapkan, jasanya. Bengkel ini berkualitas, ada apa-apa bisa dikembalikan, diperbaikin. Misalnya, tepat waktu, kerjanya bagus, materialnya asli, misal. Maka dia mendapatkan itu daripada pergi ke sembarangan bengkel misalnya kan gitu. Saya dapat keuntungan sebagai asuransi yang dibolehkan secara syari adalah kalau saya punya banyak nasabah, maka bengkel memberikan dari harga standar dia yang sudah umum 3 juta misalnya, 10 orang klaim jadi 30 juta, saya dapat 10% diskon. Diskonnya boleh. Diskon itu dibolehkan. Dari situ keuntungan si asuransinya. Selain daripada ini saya tidak pernah dapat ada caranya. Kalau klaim asuransi itu memang ternyata sesuai, maka tidak ada masalah. Kita asuransi mobil, hilang mobil tersebut. Nilainya mobil yang hilang 100 juta. Uang yang kita bayar selama ini 5 juta per tahun. Ya hak antum 5 juta. Enak benar hilang mobilnya terus diganti 100 juta. Gharar itu. Enggak boleh, haram dalam Islam. Dari mana bolehnya? Ya kalau gitu enggak usah asuransi, lebih aman lagi. Lebih bagus enggak usah asuransi gitu kan. Apa ini? Ustadz ini maaf sebelumnya jika ada pemahaman yang salah dari ayah saya. Semoga dimaafkan. Bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan, saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ayah saya pernah bilang, Ustadz sering dakwah mengajak untuk pada infak, sedekah, zakat. Namun giliran ada bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lain, Ustadz jarang yang kelihatan membantu. Malah artis-artis di TV yang getol benar-benar kelihatan membantu. Karena artisnya disoting. Kan itu. Ustadznya nggak pernah diliput gitu kan. Itu yang terjadi. Waktu terjadi tsunami Aceh, yang paling banyak di lapangan itu ustadz-ustadz semua tuh. Jenggot semua, dahinya hitam semua tuh. Tapi nggak ada yang sorotin media. Begitu artis satu muncul, nah ini artis nih bisa nilai jual, disorot. Wajar lah kelihatan. Dan memang ustadz mana mau dia pamer-pamer gitu kan. Ya sudah dia bantu, dia tahu itu menjauhi diri dari riya gitu. Ya mudah-mudahan saja Allah ampuni. Menurut saya keliru pemahaman ayah anda gitu kan. Semoga Allah maafkan. Adakah zakat kendaraan dan rumah? Ini gimana jawabnya? Hah? Bagaimana jika rumah dikontrakkan setahun misalnya 25 juta? Apakah harus dizakatin atau rumah akan dijual tapi belum laku? Apakah juga dizakatin? Berputar-putar sama nih pertanyaan. Teman-teman sekalian, yang dipakai tidak ada zakatnya. Rumah antum satu di sini, satu di Bandung, dua-duanya dipakai. Di sini tinggal, di Bandung kalau pulang liburan, nggak ada zakatnya. Tidak ada zakat, walaupun nilainya 10 miliar. Selama dipakai nggak ada zakat. Jangan tanya lagi nih. Ini terputar-putar terus di situ. Kayaknya belum makan tadi ya. Kok kayak tidak ngerti. Jadi yang dipakai tidak ada zakatnya. Yang disimpan, diinvestasi baru ada zakatnya. Fahamin itu ya. Rumah kita beli untuk disewain, zakat. Rumah dibeli untuk dijual lagi, tanah dibeli untuk dijual lagi kalau naik harganya, zakat. Tapi kalau dijual untuk simpan dan kita, maksudnya untuk kita bangun, ini saya akan bangun rumah saya sekarang lagi ngumpulin duit, tidak ada zakatnya karena sudah akan ditinggalin, gitu kan? Selama ditinggalin itu tidak ada. Kalau rumah dikontrakin misal setahun 25 juta, maka diakumulasikan, kita terima 25 juta. Januari, ingat haulnya tadi, Januari ke Januari. Januari ini saya sewain rumah saya setahun 25 juta, sudah dibayar sama dia, sudah masuk dalam pemasukan saya di Januari, sudah masuk dalam hitungan haul itu kan. Baik, pakai uang itu, silahkan pakai beli makanan, beli baju, beli segala, silahkan. Dipakai investasi lagi, nggak ada yang dihitung di situ, zakat nggak ada, sedekah silahkan, zakat nggak ada. Tunggu Januari tahun depan, tiba haul, tutup buku sendiri.
Mau hasil dari kontrak 25 juta kah, mau dari gaji kah, mau apa saja yang diinvestasi dan disimpan, dihitung akumulasi total, bukan dipilah-pilah. Jadi jangan lagi tanya rumah kontrakan zakatnya atau tidak, sebentar perhiasan di zakatnya, semua total saudaraku, diakumulasi, kan gitu. Apakah zakat penghasilan berdagang itu diambil dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya pengeluaran seperti listrik, telepon, uang makan, atau sebelum dikurangi? Bagaimana dengan piutang dagang? Tentu pada saat tiba haul, keluarkan semua utang. Kalau ada utang bayar, silakan pada saat itu ya dibayar. Ada orang punya KPR, dia masih setahun lagi, misal 2 tahun misalnya, setahun berlalu, tiba masa haul, dan pada saat itu tiba haul Januari, dia harus membayar 5 juta KPR-nya. Dia bayar KPR 5 juta tuh. 5 jutanya, jangan dihitung sisa 1 tahunnya, itu tidak ada urusannya. Yang pada saat kita mau keluarkan zakat di haul, itu kita harus bayar 5 juta, bayar 5 juta itu. Jadi dikeluarkan. Kemudian bayar listrik, bayar telepon, pada saat itu dibayar semua. Selesai, sisanya silakan dikeluarin zakatnya, 2,5%. Ya kan itu. Jadi setelah dikeluarkan kebutuhan. Kalau piutang dagang tidak dihitung, piutang dagang tidak dihitung. Piutang saya sudah bilang tadi, kalau belum diterima nggak ada zakatnya. Kalau sudah di tangan baru, gitu kan? Apakah semua hasil pertanian wajib dizakati atau hanya 4 hinta saja? 4 saja, gandum halus, syair, gandum kasar, kurma, zabib. Sebagaimana riwayat Imam Hakim dan Baihaqi. Setahu saya ya, pendapat itu khilaf di antara ulama, tapi setahu saya adalah dikeluarkan zakat, gitu kan? Selama mencapai takaran 600 kilo. Nanti coba dibaca di buku yang saya katakan itu lebih terinci ya. Judulnya Panduan Praktis Zakat, diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Ustadz, saya ditantang wanita untuk memantapkan ke orang tuanya. Dia sepakat tidak berpacaran, melainkan langsung nikah. Tapi saya masih punya hutang karena dulu saya kefu. Bagaimana pertanyaan saya? Saya nggak ngerti. Ada yang bisa bacain? Mungkin bagaimana saya jelaskan ke wanita tersebut karena dia belum tahu ya. Masa saya harus ajarin ya? Jelasin apa adanya, saya masih punya utang, belum bisa nikah. Terima nggak saya punya utang 50 juta gitu kan? Jadi saya cuma bisa kasih mahar dan uang pesta 10 juta. Terima ini nikah lah gitu kan? Masa saya harus ajarin bagaimana cara ngomongnya? Apakah ada doa untuk mempermudah kondisi ini? Berdoa apa saja dengan izin Allah, asal doanya baik, sampaikan dalam sujud, sampaikan antara azan dan iqamah. Hajat Anda curhatkan dengan Allah, maka boleh saja, silahkan. Tahun 2015 kemarin saya sudah bayar zakat atas harta saya, investasi senilai 500 juta. Apakah tahun 2016 investasi saya bertambah jadi 1 miliar? Apakah saya harus keluarkan zakat dari 1 miliar? Tentu di haul kedua sudah hitungan haul kedua. Haul pertama dana Anda cuma 500 juta, sudah dikeluarin zakatnya. Haul kedua jadi 1 miliar, ya 1 miliar, gitu kan? 1 miliar. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman sekalian saya bisa tangkap dan saya bisa merabah. Ini keraguan untuk ngeluarin zakat, tak usah ragu. Zakat itu pensucian harta. Tidak ada perintah pun, keluarin aja, gitu kan? Apalagi masuk dalam rukun Islam, keluarin 1 miliar, 1 miliar. Bertambah lagi seterusnya maka keluarin juga gitu. Jadi bukan 500 juta, bukan patokannya yang kemarin. Patokannya adalah harta yang sekarang, gitu kan? Harta yang sekarang. Ustadz, zakat saya selalu dibayarkan oleh orang tua. Saya tidak memberi uang untuk zakat. Saya memberikan uang gaji saya setiap bulan. Bagaimana zakat yang orang tua saya bayarkan? Apakah terhitung itu zakat saya? Kalau seandainya seluruh gaji, saya punya gaji 5 juta, saya kasih ke orang tua saya biar orang tua saya yang simpankan atau kelola, lalu beliau mengeluarkan zakatnya sesuai syarat syar'i, haul dan nisab, tidak boleh keluar dari situ. Setelah setahun dan nisabnya mencapai 80 gram emas, maka itu zakat Anda. Ya kan? Tapi kalau setiap bulan dia keluarkan sedekah, melanggar syarat haul dan nisab, berarti dia sedekah umum, bukan zakat. Ya. Jadi coba pastikan masalah itu.
Maaf Ustaz, saya klarifikasikan penyampaian Ustaz di salah satu video YouTube tentang hadis malaikat menjumpai kita 70 kali sehari setiap 21 menit. Bagaimana dengan derajat hadis tersebut? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mendhaifkannya gitu kan. Tapi karena banyaknya jalur yang ada, maka ada yang menggunakannya sebagai peringatan gitu. Karena dia bukan masuk dalam sebuah hukum gitu kan. Kalau hadis-hadis lemah itu tidak masuk dalam sebuah hukum dan hadisnya tidak begitu lemah, maka masih dipakai gitu kan. Walaupun saya sudah pernah sampaikan di dalam acara saya yang lain, kalau memang hadis ini lemah dan memang saya akan menarik perkataan saya itu dengan izin Allah kalau memang itu ada yang telah menjelaskan kepada saya lebih daripada apa yang saya fahamin. Saya juga sebagai penuntut ilmu bisa salah gitu kan. Jadi kalau memang itu ada yang mendapatkan hadisnya sangat lemah dan tidak dipakai, saya juga akan menarik perkataan itu. Begitu pula juga saya membuka diri, sangat membuka diri teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang keliru di YouTube yang Anda dengar, tolong sampaikan, saya sangat terbuka dengan itu. Dan malah saya berterima kasih, saya berpegang pada pendapat Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya berterima kasih pada seseorang yang selalu mengingatkan satu kesalahan saya. Saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib berkata, saya akan mengabdi pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Manusia tidak luput dari salah, gitu kan? Jadi jangan sampai antum berpikir saya mengajar sini setiap ragu berarti tidak pernah salah, itu keliru itu. Saya bisa salah. Kadang-kadang pernah ada penyampaian saya menyebutkan nama orang yang keliru, lalu saya luruskan di ceramah yang lainnya gitu kan. Mungkin karena cepatnya saya menyampaikan atau mungkin pada saat itu lalai, ya, maka saya menyampaikan keliru. Ya, maka itu satu hal yang wajar terjadi. Dan saya tidak mengatakan oh enggak saya benar, kalau salah ya salah gitu kan. Penuntut ilmu itu harus bisa mengakui kesalahan dia dan memperbaikinya dan berhenti pada saat itu. Insya Allah itu tidak ada masalah ya. Jika makmum masbuk saat imam tahiyat akhir dalam sholat maghrib, makmum duduk iftirash atau tawarruk? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi iftirash, kalau dia rakaatnya 1 atau 2, sholatnya iftirash saja, duduknya iftirash. Kalau dia rakaat 1 atau rakaat 2, walaupun imam sudah rakaat terakhir, ya, dia ikut duduk tahiyat tapi duduk rakaat dia. Jadi dia baru 1 rakaat atau mungkin dia belum dapat rakaat atau dia baru 2 rakaat. Selama di bawah 2 rakaat duduknya iftirash. Walaupun imamnya rakaat terakhir, gitu kan. Imam duduknya tawarruk di maghrib rakaat ketiga, tapi makmumnya yang masbuk duduknya iftirash. Jika dalam sholat duhur bacaannya sir, lalu makmum lupa baca Al-Fatihah, apakah sah sholat makmum? Yang lebih kuat pendapat tidak sah. Ya, kalau dia sengaja ya, tapi kalau dia lalai, dia lupa, masih ada yang mengatakan mungkin. Ya, kalau dia lupa masih dibolehkan karena dianggap dia lalai. Tapi pendapat yang kuat itu tidak sah, nggak boleh dia tidak baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata ulama ini masuk di sholat sir, ya, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua isya dan 1 rakaat terakhir maghrib. Ini semua harus baca Al-Fatihah ini, nggak boleh nggak. Nggak boleh lalai, harus bisa membacanya, gitu kan? Apakah makmum baca surah pendek jika berjamaah sholat duhur? Kalau masih ada waktu baca, tapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berwuduk di kamar mandi yang ada WC-nya? Saya sudah beritahu keluarga saya jika berwuduk jangan di kamar mandi, tapi tetap saja berwuduk di kamar mandi karena dekat dan malas karena agak jauh sedikit jika tidak di kamar mandi. Tidak ada masalah, saya sudah pernah jelaskan. Yang tidak boleh zikrullah di atas klosetnya, ya. Tempat buang air besar begitu. Kalau wastafel di sebelahnya, shower kita lagi mandi, nggak ada masalah, boleh. Dan saya sudah pernah jelaskan kan, sampai ulama fikih membahas sahkah sholat orang sholat di kamar mandi. Maka umumnya mengatakan di kamar mandinya ya. Kalau ini tidak ada yang sholat, tapi kalau ada orang sholat, ulama fikih mendatangkan sebuah hukum di tempat kamar mandi, bukan di klosetnya, bukan di WC-nya, maka sah sholatnya, tapi dimakruhkan buat dia. Karena di tempat kamar mandi masih boleh menyebut nama Allah. Kalau di WC yang tidak boleh, gitu kan? Kalau digabung pun berarti klosetnya yang tidak boleh. Saya pernah kebetulan kedatangan Syekh dari Madinah, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, guru saya Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau matanya buta, gitu kan, dan menikah dengan orang Indonesia kebetulan. Waktu dia baru nikah dengan istrinya mungkin cerita mungkin sekitar di atas 10 tahun yang lalu ya. Karena dia menikah dengan salah satu murid pengajian saya di Makassar waktu itu.
Maka baru menikah, istrinya datang dari Makassar ke Jakarta, kemudian beliau jemput, ingin berangkat ke Saudi sama-sama, dan sekarang Masya Allah tinggal di Saudi. Maka pada saat itu, awal mereka ketemu, setelah akad nikah dan kumpul, lalu saya temanin di hotel di Jakarta, lalu saya begitu ketuk pintunya, syekhnya sempat manggil, Khalid ada butuh sesuatu, saya datang, istrinya dari belakang tembok menanyakan, Ustaz tolong tanyakan kepada syekh, waktu itu beliau belum bisa bahasa Arab gitu kan, coba tanyakan ke syekh, saya dengar syekh ini setiap kali masuk kamar mandi di wastafel, dia kalau mau wudhu baca bismillah, apa boleh baca nama Allah di kamar mandi gitu kan, pertanyaan seperti ini. Maka saya tanyakan kepada syekh dalam bahasa Arab dan beliau mengatakan fatwa ulama umumnya boleh selama bukan di klosetnya gitu kan. Bahkan sementara orang lagi mandi shower boleh menjawab salam gitu kan. Karena kamar mandi tidak ada larangan, tapi WC yang ada larangan. Allahu alam. Jika tiba waktu sholat, tempat wudhu tidak ada hijab, apakah perempuan boleh wudhu di kamar mandi tapi ada WC-nya atau tetap di luar? Sama saja, asal bukan di klosetnya. Saya sarankan kalau ibu-ibu atau akhwat kita lagi di mall, jangan duduk di tempat umum yang bisa terbuka jilbab gitu kan. Masuk di kamar mandi, bicara sama bagian cleaning service-nya, pembersihnya, maaf saya mau wudhu di sini, nanti saya bersihin sebentar. Udah wudhu aja di situ. Usahakan tidak mengotori semuanya dengan cara mengusap, mengambil air, mengusapnya gitu kan. Mengusap, mengambil air, mengusap telapak tangan, mengusap wajah, ya semampunya. Jilbab juga mungkin bisa dibuka karena perempuan semuanya. Maka itu baik gitu kan. Kalau darurat tidak ada juga sama sekali kamar mandi, walaupun pasti ada ya. Maka biasanya itu kelebihannya kalau akhwat yang pakai jilbab besar, dia bisa menarik jilbabnya ke depan sehingga tertutup bagian wajah, kemudian dia beruduk semampunya. Ya, kemudian dia pada saat mengusap wajah, mengusap siku semua tertutup dengan jilbab besarnya. Kemudian dia selesaikan itu, lalu kakinya dipakai kaos kaki yang diusap. Ya, Allahu alam, itu yang saya tahu. Jika tiba waktu sholat, apa ini? Waktu masih panjang, lebih utama mana untuk perempuan? Langsung sholat atau sholat apa ini? Atau sholat sesampai di rumah? Jika waktu sholat berada di stasiun dan ada tempat sholatnya, lebih baik awal waktu, tetap lebih awal waktu. Jangan ditunda ke rumah, kita tidak tahu, ya, tidak tahu ajal, tidak tahu kejadian. Selama aman, sholat dulu di situ. Bagaimana jika ingin sholat berjamaah tapi makmum atau imam tidak mau sejajar? Apa ini? Bagi jemaah perempuan, bagaimana seharusnya sholat sendiri-sendiri karena imam tidak mau sejajar? Ataukah jemaah meskipun jika imam atau makmum maunya imam lebih ke depan dibanding makmumnya, tetap sholat berjamaah, tidak ada masalah itu, ya, tidak ada masalah. Pada saat makmum masbuk, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah lalu imam ruku, apakah sah sholat makmum karena Al-Fatihah dibaca tidak selesai? Kalau dia sholatnya jahar, ngerasin suara kan gitu, seperti misalnya maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh kedua rakaatnya, maka tidak masalah dengan tidak baca Al-Fatihah. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi kalau sholat sir harus dia baca Al-Fatihah, usahakan. Masalah dia tidak sempat baca sampai habis, maka ini ulama rincikan lagi. Kalau dia datang telat memang, dia Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, ya sudah. Ya, dalam pendapat Imam Ahmad boleh, dia langsung ruku juga. Imam Syafi'i mengatakan tidak, tetap dia harus baca Al-Fatihah walaupun dia ketinggalan, tapi maksimal 3 gerakan imam. Misal ruku, itu 1, i'tidal 2, sujud pertama 3. Usahakan selesai Al-Fatihah sebelum imam duduk di antara 2 sujud. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Langsung dia ikut ruku, dia sami Allahu liman, dikejar imamnya. Nah, itu pendapat Allahu alam, ya. Bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran agar tidak mengantuk pada saat Ramadan karena qiyam lailnya berjuz-juz? Dan apakah boleh juga sholat sunnah berdiri sendiri dengan membaca dan memegang Al-Quran karena tidak menghafal Al-Quran biar panjang atau banyak bacaannya? Setahu saya fatwa ulama dibolehkan, beranjak daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi dia boleh duduk, dia boleh berdiri. Orang kalau sholat sunnah bebas, walaupun tidak sakit ya. Tapi pahala duduk setengah pahala orang berdiri. Masuk dalam masalah makna ini, kata ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran gitu kan. Kata Nabi SAW, setelah baca Al-Fatihah, bacalah apa yang dimudahkan dari Al-Quran.
Makna daripada hadis Nabi, bacalah yang termudahkan dari Al-Quran. Kata ulama boleh memegang Al-Quran, tapi dianjurkan di sholat sunnah. Karena sholat sunnah memang pemiliknya dia. Jadi dia boleh batalin. Orang lagi sholat sunnah, antum lagi sholat ba'diyah isya, terus tiba-tiba batalin tanpa udzur. Udah deh, nanti di rumah aja saya sholat. Dia berhentiin, nggak dosa tuh. Tapi kalau wajib nggak boleh, harus diselesaikan sama dia, kecuali ada udzur syar'inya. Maka dia pemilik sholat sunnahnya. Apakah saya berdosa tidak amar ma'ruf kepada keluarga atau kakak karena sangat keras kepala jika diberitahu padahal dengan halus seperti tidak terima, dan saya jadi enggan memberitahu karena jadi seperti menjauh dan menganggap pemahaman saya salah dengan jilbab panjang, tidak mau bersalaman dengan sepupu dan seterusnya. Tentu saja yang wajib ingkar mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Kalau kita sampaikan sekali sudah cukup, ya, artinya kita anggap nanti efeknya dia tidak bisa terima lagi, sudah nggak ada masalah, nggak diingatkan yang kedua kali. Tapi kita jangan putus asa dengan doakan, dengan sampaikan. Makanya saya bilang imbangi amar ma'ruf nahi mungkar itu teman-teman sekalian dengan hal-hal yang disunnahkan. Misal kita selalu kalau muncul hanya tahu menyalahkan orang, dan kita tidak pernah punya andil di keluarga. Nggak pernah kalau ada orang sakit kita jenguk, nggak pernah kita membantu orang yang susah. Kita nggak pernah senyum dengan mereka, maka kesannya kita datang ini momok memang yang menakutkan saja. Selalu kalau datang cuma menyalahkan orang saja, susah diterima dakwah. Tapi coba rangkul sisi sosialnya manusia. Umumnya orang kena sosialnya tuh hidup gitu kan. Jadi kalau dia sakit dijenguk, sering ketemu, berikan hadiah yang semampu kita. Kalau dia lagi bantu buku bantuan, maka kita di rumahnya bantuin masak lah. Kalau perempuan, laki-laki mungkin bantuin apa. Sesuatu yang memang disentuh dari sisi pengorbanan kita ada. Jadi pada saat kita menyampaikan juga itu bisa diterima gitu kan. Seperti itulah. Ayah saya punya rencana zakat mal. Ayah plus saya plus adik dikumpulkan sehingga nominalnya besar, lalu diberikan kepada seorang miskin untuk modal usaha agar orang tersebut giat berdagang. Ayah saya memberikan uang tersebut seolah-olah pinjaman tanpa bunga, walau pada akhirnya kami tidak menerima uang pengembalian dari orang tersebut. Apakah zakat mal kami sah? Kalau diniatkan zakat sah. Diniatkan zakat sah. Ulama mengatakan boleh bila seseorang muslim memiliki zakat. Misal kita anggap nominalnya 100 juta atau 10 juta. Kita menemukan ada satu orang miskin yang kita ingin berikan kepada dia modal dari zakat mal itu. Tapi kita khawatir nanti kalau dikatakan ini zakat mal, dia akan permainkan atau dianggap remeh. Dia pikir tahun depan bisa terima lagi. Lalu kita mengatakan ini kami pinjamkan kepada anda sebagai modal, gitu kan? Bolehkah hukumnya? Hukumnya boleh kata ulama. Hukumnya boleh. Kalau dia misalnya berhasil sukses, dia mau kembalikan, kita punya pilihan, menerima kembali dan mengeluarkan kepada orang lain zakat itu, atau kita mengatakan itu memang zakat mal yang saya sudah berikan kepada anda, silahkan, tidak usah dikembalikan, gitu kan? Kalaupun misalnya dia sudah bangkrut, kita mengatakan itu dari zakat mal kami sudah selesaikan, gitu kan? Jadi memang di sini dia tetap sah saja karena niatnya dia zakat, gitu kan? Yang saya tahu, Allahu a'lam. Berapa persen zakat untuk harta yang syubhat? Saya tidak ngerti harta syubhat seperti apa nih maksudnya. Harta syubhatnya apa nih? Curian kah, korupsi kah, riba kah? Kan banyak harta syubhat itu, macam-macam. Jadi tetap dikeluarkan. Ya, kalau misalnya dia lebih cenderung kepada yang halal, tetap akumulasikan dengan total harta kita. Kalau dia syubhat jelas ini uang adalah hasil curian nih atau hasil riba, jangan, tidak ada persentase, keluarkan semuanya. Haram, jangan dimakan, keluarkan semuanya. Mulai dari mana terhitung satu rakaat untuk yang masbuk? Apakah ketika sebelum ruku atau sebelum sujud? Tentu ruku, patokannya ruku. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapatkan imamnya ruku maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi ruku bukan sujud. Di kantor saya diterapkan adanya zakat profesi meskipun tidak diwajibkan. Potensi atau perolehan dari zakat profesi ini mencapai 4,5 miliar dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sangat baik dan sesuai peruntukan. Saya termasuk yang menolak dipotong zakat profesinya karena alasan syariat, bukan karena tidak mau bayar zakat. Akan tapi melihat angka 4,5 miliar yang berhasil dikumpulkan dan manfaatnya kepada penerima zakat, saya menjadi ada perasaan bersalah karena tidak berperan untuk umat. Mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan hal ini.
Saya tetap bayar zakat mal tapi setahun sekali, yaitu ketika sudah haul dan capai nisab. Tetap tidak boleh ini, tidak boleh. Ya, dia lebih baik perusahaan tidak mengatakan zakat, sedekah. Karena kalau dia mengatakan zakat ini dibantah oleh jumhur ulama, nggak ada dalilnya zakat profesi itu. Dan walaupun jumlahnya banyak 4,5 miliar, apakah semua pegawai ridho dengan itu? Banyak mereka tidak ridho gitu kan? Mereka tidak terima itu. Jadi biar disedekahkan uang paksa diambil dari orang, gimana? Walaupun itu diperuntukkan untuk kegiatan baik, nah, dipaksa dari orang nggak mungkin sah lah, gitu kan? Bagaimana apabila selama ini saya membayar zakat penghasilan baik secara bulanan maupun tahunan? Saya baru tahu bahwa tidak ada zakat penghasilan. Ya sudah, dianggap sedekah yang Anda keluarkan sebelum haulnya. Yang tiba haulnya setahun itu baru terhitung zakat. Kalau misalnya yang dikeluarkan setiap bulan itu ternyata mengurangi jatah pengeluaran haul, maka dilihat, misal gini, zakat saya pada saat tiba haul 10 juta. Saya sudah memprediksi kira-kira 10 juta dan saya sudah coba mengeluarkan setiap bulan dari bulan-bulan yang lalu 1.500.000 gitu kan. Terakumulasi pas tiba haul sudah 5 juta. Sekarang yang saya harus keluarkan adalah 10 juta atau 5 juta gitu kan. Yang paling kuat pendapat ulama adalah dikeluarkan 10 juta. Itu yang paling kuat karena dianggap bulan-bulan yang lalu itu sedekah bukan zakat karena belum tiba haulnya. Ada pendapat dari ulama, tapi pendapat ini tidak diprioritaskan oleh ulama yang lain adalah mereka mengatakan boleh-boleh saja. Jadi dianggap yang dia sudah keluarkan 5 juta yang lalu itu adalah zakat, bagian zakat, dia tinggal keluarkan 5 jutanya. Tapi lebih baik dikeluarkan baru. Dianggap yang lain itu adalah sedekah gitu. Bagaimana apabila bayar zakat dilebihkan jumlahnya karena takut salah hitung? Boleh saja, nggak ada masalah. Asal jangan dikurangi. Nah, kalau dilebihkan boleh. Artinya karena khawatir ya. Jadi jangan was-was ya. Ini karena memang karena khawatir saja. Bagaimana perhitungan zakat peternakan ayam? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah jenis hewan tadi saya bilang di 3 jenis hewan itu. Ada yang menambahkannya dengan kuda gitu kan. Tapi yang kuat adalah sapi, unta dan kambing. Selain daripada ini masuk dalam akumulasi harta. Jadi misalnya antum punya peternakan ayam, jumlahnya sudah jutaan ekor atau ribuan ekor, maka masuk dalam investasi umumnya. Jadi masuk dalam total harta kita. Nanti yang dikeluarkan zakat malnya. Kalau tadi unta, kambing, sapi, yang dikeluarkan zakatnya hewan itu juga. Hewan yang sama, kambing ya kambing yang dikeluarin, unta ya unta, sapi ya sapi. Kalau selain daripada itu kayak peternakan ayam, ikan misalnya, gitu kan? Itu semua masuk dalam total akumulasi harta. Jadi berapa modalnya, berapa keuntungannya diakumulasi dengan total uang atau harta yang kita miliki. Bagaimana perhitungan zakat perdagangan? Apakah dari omset atau barang dagangan? Dari modal dan keuntungan, gitu kan? Dari modal dan keuntungan itu diakumulasi semuanya. Ustaz, apakah barang temuan atau uang temuan bisa disedekahkan? Dan bolehkah duit teman bisa dipakai untuk kebutuhan pribadi? Apa hukumnya? Apa saran Ustaz jika menemukan barang atau uang yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui siapa pemiliknya? Saran saya jangan sentuh ya. Temui uang, temuin HP, temuin jam tangan, jangan disentuh, biarin aja. Nanti kita angkat misalnya niatnya baik, mau ditaruh di mana, ternyata 5 menit kemudian 10 menit orangnya datang, cari. Biarin aja. Namanya hukum luqata dalam Islam. Jadi lebih baik kita biarkan, jangan disentuh di situ. Jangan ada orang lain ambil ya sudah, itu urusan dia, tapi hukum syari Anda pribadi, jangan disentuh. Kalau Anda mau ambil, maka Anda punya hukum syari harus mengiklankan selama setahun. Iklanin di koran kah, saya menemukan di alamat ini. Kalau dalam setahun orang tidak ada yang minta, sudah jadi hak Anda. Setahun bisa jadi hak kita, gitu kan? Tapi caranya diiklankan ya, jangan disembunyi. Setahun baru diambil itu nggak boleh, gitu kan? Apalagi tadi pertanyaannya itu? Apakah boleh pakai duit teman? Ya kalau diizinkan, kalau enggak mencuri berarti. Apakah boleh melakukan sholat tahajud ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah isya? Saya pernah dengar sholat witir sebagai sholat penutup, tidak ada lagi sholat setelah sholat witir. Boleh saja, yang dimaksud tidak ada lagi. Jadi jangan witir dulu sekarang, setelah witir langsung kerjakan sholat lagi. Tapi kalau ada jaraknya itu berbeda, kan gitu. Makanya para sahabat seperti Abu Hurairah anhu berkata,
aku diwasiatkan oleh Rasulullah, kekasihku Rasulullah SAW, 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Sementara Abu Hurairah ini tidak pernah tinggalkan tahajud. Beliau mengatakan di malam hari, beliau mengatakan, saya diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. 2 rakaat sholat duha, dan saya berpuasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi beliau witir sebelum tidur, tapi beliau tetap kerjakan tahajud. Pernah juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Sementara Abu Bakar ini tiap malam sholat tahajud. Kata Abu Bakar, selepas Isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan hati-hati. Orang ini ditunjuk Umar mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi setelah witir pun habis Isya boleh tahajud. Apa boleh dicukupkan membaca Al-Fatihah saja ketika sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud tanpa membaca iftitah dan surah-surah pendek? Boleh, karena iftitah dan surah hukumnya sunnah. Tapi anda kerugi, sayang gitu kan? Pahalanya rugi, mestinya memang dibaca semuanya. Ini Masya Allah 5 lembar tulisannya sama, berarti orangnya sama nih. Kalau kita musafir, apa boleh membasuh sepatunya saja ketika berwuduk untuk melakukan sholat? Soalnya saya pernah baca hadisnya Ustaz. Memang benar boleh, namanya masul khuf. Asal syaratnya sebelum pakai kaos kaki sudah wuduk dulu, gitu kan? Dalam keadaan suci. Kalau mukim boleh sehari semalam. Mukim kayak kita nih orang tidak musafir. Orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Asal syaratnya waktu pakai kaos kaki, misalnya mau ke kantor nih sudah wuduk dulu, pakai kaos kaki. Kemudian kita ke kantor ternyata maaf buang angin, buang air besar, buang air kecil, batal wuduknya. Lalu kemudian keluar dari WC, ya semoga Allah muliakan anda. Keluar dari WC kemudian kita mau wuduk lagi, kaos kakinya bisa diusap saja, tidak usah dibuka. Ya penting tadi pada saat dimasukkan dalam keadaan suci. Mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Jika riba itu haram, apakah boleh kita nabung di bank dan mentransfer uang lewat bank? Setahu saya boleh. Tentu jauh lebih aman kalau dia cari perbankan syariah. Tapi bolehkah dia gunakan fasilitas bank itu? Masih dibolehkan kalau dia tidak bersentuhan sama bunganya. Dia tidak bersentuhan sama bunganya dan dia juga tidak investasi di situ. Dia cuma menggunakan fasilitasnya, karena umumnya uang-uang nasabah yang ada di dalam bank konvensional pun itu umumnya adalah uang-uang halal. Dari warisan, dari gaji pegawai, kan gitu. Yang masalah ini pengelolaannya yang menggunakan sistem ribawi gitu. Jadi sebenarnya di dalamnya itu harta yang sedang dikelola harta halal. Makanya ulama bilang penggunaan fasilitasnya dari uang-uang yang sudah ada dari nasabah itu adalah uang-uang halal. Walaupun ada uang haram mungkin dari uang judi dan segala, tapi umumnya orang menabung, orang warisan gitu kan, gajinya transfer lewat situ, maka itu dibolehkan asal tidak bersentuhan dengan bunga-bunganya. Apakah saya boleh berzikir setiap waktu dan kapanpun tanpa ada batasan jumlah? Tentu saja kalau zikir-zikir itu tidak ditentukan jumlahnya oleh Nabi SAW, boleh saja, nggak ada masalah. Misal kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah adalah harta karunnya surga. Nggak ada penentuan jumlah, nggak ada penentuan waktu. Bolehkah saya baca sampai 100 kali, 200 kali? Boleh saja, gitu kan? Tapi ada kalau penentuan waktu, tempat. Misal habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33, semua 33. Maka jangan baca lebih nih habis sholat, kena penentuan waktu, tempat, jumlah ada, gitu kan? Kalau tidak ada bebas, tidak ada masalah, gitu kan? Itu dibolehkan. Berhubungan dengan masalah istighfar, makna daripada hadis Nabi SAW, saya beristighfar setiap harinya 70 sampai 100 kali. Ini sedikit ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi SAW setiap kali beristighfar itu tidak berhenti sampai 70 kali atau sampai 100 kali. Berarti dalam sehari bisa beberapa kali Nabi SAW membacanya. Terbukti daripada orang yang telah bertemu dengan Imam Ahmad yang terus beristighfar, dan Imam Ahmad faham hadis. Beliau tidak menegur orang tersebut, ya, pedagang roti yang terus pada saat mencampur telurnya, tepung terigunya, dan dia mengatakan astagfirullah, 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 terus begitu. Tidak pernah berhenti. Dia berhenti kalau Imam Ahmad ajak ngomong atau Imam Ahmad dia sedang bertanya gitu. Maka Imam Ahmad tanya, berapa lama kau sudah amalkan? Dia bilang dari dulu nih saya amalin, gitu kan. Sudah lama dan jumlahnya tidak terbatas gitu.
Maka ulama mengambil dari statement Imam Ahmad yang tidak menegur orang tersebut, karena beliau adalah ulama hadis, berarti makna daripada Nabi SAW membaca 70 sampai 100 kali adalah setiap kali ada kesempatan beliau tidak berhenti sampai 70 dan 100 kali. Selebihnya setelah itu ada kesempatan lagi baca lagi 70 sampai 100 kali. Maka dari sini istighfar dibolehkan baca berapa kali pun jumlahnya. Ya. Apakah ada amalan sunnah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ketika zikir setelah sholat maghrib dan subuh? Kalau ada, kita bacanya setelah apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya ada, dibaca 10 kali habis subuh dan habis maghrib, sebagaimana dijelaskan dalam hadis kan gitu. Kalau Allah inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal, ini saya tahunya zikir pagi sore, tidak masuk dalam zikir habis sholat, setahu saya ya. Tapi kalau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu habis sholat subuh dan 10 kali habis maghrib. Ini memang ada hadis sahih menjelaskan masalah itu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya seorang pedagang, setiap bulannya pendapatan saya hanya untuk membayar hutang dan cicilan, juga operasional. Bagaimana saya harus berzakat? Tidak ada zakat buat Anda. Anda boleh menerima zakat, tidak keluarin zakat, karena memang tidak ada, habis, apanya mau dizakatin? Harus ada nisabnya kan, mencapai nilai 85 gram emas. Bolehkah kalau zakat mal dikumpulkan dulu hingga nominalnya lumayan baru setelah itu dibayarkan? Tidak bisa. Kalau tiba haul berapapun keluarkan, 500 ribu, 100 ribu, pokoknya keluarin gitu kan. Pada saat itu yang lewat dari masa haul ya nanti di haul yang kedua gitu. Jika orang kaya sudah meninggal tapi dia mengetahui ilmu tanpa mengetahui ilmu zakat, apakah tetap disiksa di neraka? Ya tentu saja. Itu zakat itu rukun Islam. Bagaimana caranya dia tidak tahu? Rukun Islam gitu kan. Masa dia bisa hitung-hitungan tahu berapa uang yang ada, bagaimana bisa untung terus tidak tahu zakat berhubungan dengan pendapatan hasil? Ini susah juga nih gitu kan. Sama saja pertanyaannya, ada orang yang meninggal tidak sholat tapi tidak tahu hukum sholat, ya tetap dihukum lah gitu. Zakat sama sholat kan sama, rukun Islam. Mana yang lebih utama untuk menerima zakat? Keluarga, saudara, orang lain? Tentu kerabat yang terdekat. Sebagaimana ada sahabat pernah mau sedekahkan 1 kantong dirham, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada orang miskin yang saya akan kasih, dan ada orang miskin juga punya hubungan darah sama saya, mana saya kasih sedekah saya ini? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Apa hukumnya kalau laki-laki mendatangi tukang pijit laki-laki untuk relaksasi? Tulisannya double sana. Seluruh badan kan itu. Setahu saya kalau pengobatan memang dibutuhkan tidak ada masalah, tapi tetap ada batas aurat. Ada batas aurat. Batas auratnya laki-laki jelas ya. Perut sampai lutut, gitu kan? Pakailah celana tutup daerah itu, selebihnya boleh dipijit, gitu kan? Asal memang itu tidak ada hal-hal yang haram di situ. Dan ini sama-sama laki-laki dengan laki-laki ya. Bagaimana zakat tanah yang tidak berproduksi bangunan untuk kos-kosan? Kalau dia niatnya investasi, tanah itu walaupun tidak ada hasilnya tapi dia investasi, dibeli untuk disimpan, kapan mahal dijual, investasi namanya, ada zakatnya. Kalau hanya sekedar dibeli begitu saja, nanti dengan niat saya kalau ada duit saya mau bangun untuk saya tinggali, sudah diniat untuk tinggali, nggak ada zakatnya. Kalau kos-kosan investasi berarti, gitu kan? Jadi jangan berputar-putar di situ terus ya. Yang diinvestasikan ada zakatnya, dan jangan pelit zakatin ini, kenapa sih? Gitu. Zakatin saudaraku, itu pensucian, gitu kan? Bagaimana apabila bernazar bersedekah separuh dari rezeki yang diterima, hanya dilakukan dalam waktu tertentu, apakah menyalahi nazar tersebut? Kalau dia nazarnya, saya kalau dapat keuntungan 10 juta saya akan sedekahkan 2 jutanya misal. Pada saat untung dan dia dapat, maka dia wajib melakukan nazar itu. Tapi kalau dia bilang setiap kali kalau saya berhasil buka showroom mobil ini, setiap bulan dari penghasilan saya akan nazarkan 20%. Setiap dia nazar begitu ya, dia harus jalankan. Makanya hukum nazar dalam Islam itu makruh. Lebih baik jangan nazar. Nanti kalau berhasil baru kita keluarkan apa yang kita ingin keluarkan. Karena kalau sudah terpenuhi wajib dijalankan.
wajib dijalankan. Saya alhamdulillah sudah mengeluarkan zakat mal setiap tahun, tapi saya keluarkan tidak satu tempat, melainkan di beberapa tempat. Tadi saya bagi beberapa daerah dan beberapa masjid. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz? Apakah saya terhitung sudah mengeluarkan atau belum? Tentu saja. Misal nominalnya 100 juta, saya bagi di 10 provinsi di Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting sudah dikeluarin, nggak ada masalah itu. Berarti Anda sudah mengeluarkan zakat, insya Allah. Menyambung pertanyaan pertama, dikarenakan belum ada baitul mal yang legitimasi, ya, seperti baitul mal pada negara Islam. Maaf kalau saya salah Ustaz, boleh atau tidak saya membagi zakat mal saya langsung saja secara pribadi tanpa melalui lembaga atau masjid? Mohon masukan lembaga zakat yang Ustaz rekomendasikan. Tentu saja boleh, nggak ada masalah, gitu kan. Saya juga selama ini belum pernah melalui lembaga, jadi saya selalu setiap tahun mengumpulin zakat jemaah saya yang ingin dititipkan itu melalui yayasan saya langsung, gitu kan. Kalau saya pribadi, kemudian saya kelolahkan, saya sampaikan kepada orang-orang yang berhak, karena saya punya yayasan pribadi berhubungan dengan masalah itu. Tapi kalau Anda merasa pribadi bisa bagiin langsung, ada lembaga yang dipercayakan ya silakan, gitu kan, alokasikan, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa percaya. Perhitungan zakat itu apa saja? Apakah termasuk laba bersih atau aset? Ini sudah tadi ya, yang dimiliki. Bagaimana perhitungan zakat kalau modalnya apa ini? Berasal dari hutang, barang jatuh tempo, ya kan? Hutangnya dikeluarin. Misal kita ambil barang, hutangnya itu 10 juta, itu utang. Utang itu nggak ada zakatnya, gitu kan? Kita bayar kembali barang itu 10 juta, kita dapat untung 1 juta. 1 juta itu yang merupakan harta kita. Kita putarin lagi, ya, terus begitu sampai nanti haul 1 tahun baru dihitung. Kalau utang tidak ada zakatnya, ya, seperti tadi barang jatuh tempo itu ya. 10 tahun yang lalu saya khilaf nggak bayar zakat fitrah. Apa solusinya? Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dianggap sudah tidak ada lagi zakat fitrahnya. Karena kalaupun dikeluarkan sekarang berarti dikeluarkan setelah lewat id itu kan. Dan hadis Nabi SAW kalau dikeluarkan lewat dari sholat id dianggap sedekah, artinya gugur darinya. Tinggal taubat kepada Allah SWT dan tidak ada lagi pengeluaran zakat fitrah itu. Ustaz, jika suami saya berselingkuh, hingga kemarin saya dapat kabar dari suami sendiri kalau suamiku sudah menghamili orang 4 bulan. Apa yang harus saya perbuat Ustaz? Anda ingatkan bahwa itu perbuatan salah, haram dalam agama, tidak boleh. Bagaimana bisa? Apalagi hamil di luar nikah itu adalah zina, perbuatan haram dalam agama. Ingatkan semampu Anda supaya dia taubat kepada Allah SWT dan serahkan kepada Allah SWT setelah itu. Di sini orang kalau suami atau istri melakukan perbuatan dosa besar, apapun sifatnya dosa besar itu, kalau dia lakukan dan sudah diingatkan tidak mau ditinggal, maka ulama memberikan opsi bagi wanita atau bagi laki-laki, suami atau istri boleh bercerai, gitu kan? Karena tidak bisa bertahan dengan orang yang begini. Jadi itu yang saya tahu, Allahu alam. Saya tidak bisa menjelaskan solusi yang lain karena Anda lebih tahu secara internal bagaimana keadaannya. Tapi secara syar'i harus ingatkan kalau dia berbuat salah, dia berzina. Anak itu bukan anak dia, gitu kan? Walaupun dia pemilik sperma, nggak ada penisbatan nama kepada ayahnya, pemilik sperma, dan tidak ada juga hak waris antara mereka. Dan kalau anak perempuan tidak boleh jadi wali. Kalau dia paksakan jadi walinya tidak sah pernikahannya. Dia bukan ayahnya, gimana? Ayahnya dia juga menanggung dosa perzinahan anaknya nanti. Harus diserahkan kepada wali hakim. Ya tidak boleh, gitu kan? Apa hukumnya jika kita dimintain dana untuk perayaan syura seperti pengajian, perayaan wayang kulit, apa ini, sedekah bumi, apa lain? Saya tidak mengerti. Kalau semua yang tidak ada tuntunan agamanya jangan disedekahkan. Tidak jelas, nggak ada perintah dalam agama, jangan dilakukan. Nah itu kan nanti jadi perbuatan-perbuatan yang haram nantinya. Saya seorang pedagang Ustaz, utang bank saya lebih besar daripada barang dagang saya yang dapat yang ada. Bagaimana cara zakatnya? Nggak ada zakat. Utangnya lebih besar daripada penghasilannya, nggak ada zakat lagi, gitu kan? Nggak ada zakatnya. Jadi dia harus bisa membayar utang-utang itu. Saya sarankan begini, dalam dagang teman-teman sekalian, hindari hutang. Jangan ada utang. Yang lebih tepat aja orang investasi, itu boleh. Ini saya punya usaha, saya mau buka jual es buah.
modalnya 50 juta, misal contoh. Ayo saya ajak teman-teman saya, siapa yang mau ikut, bagi hasilnya begini, buatin semi proposal kecil, bertunjukkan kejujuran, nanti Allah berkah itu lebih baik daripada utang. Karena kalau investasi, untung rugi ditanggung bersama. Kalau memang bangkrut pun usaha itu, dalam akad ditulis jelas, kita tanggung untung rugi ya. Jadi kalau bangkrut benar-benar gitu kan, maka tidak ada tanggungan beban. Tapi kalau utang ini masalahnya ada tanggungan beban, gitu kan? Ada bebannya, maka dihindari utang dalam investasi, lebih baik gitu. Banyak orang mau mengembangkan usaha tapi masuk ke dalam pintu-pintu yang berbahaya buat dia. Saya sarankan kembangkan dulu yang ada semampunya. Ya, kalau mau ditambah-tambah dengan modal-modal investasi itu jauh lebih aman, itu jauh lebih baik. Setelah harta mencapai 85 gram emas atau nisab yang dimaksud dikalikan 2,5% total semua harta atau sisa dari pencapaian 85 gram emas. Total semuanya diakumulasi. Kalau kita ada rumah yang pernah kita beli dan sekarang dikontrakin atau disewain, modal awal belinya berapa? Diakumulasi dengan total harta semua lalu dikeluarkan 2,5%. Itu gunanya teman-teman. Zakat, kata penutup saya adalah untuk pensucian harta. Manfaatnya buat harta itu sendiri. Kalau kita zakatin rumah kita yang kita kos-kosan, usaha yang sedang kita buka, sebenarnya zakat itu sedang membersihkan hal-hal yang kotor di situ. Dia pensuciannya. Jadi kalau ada pendapatan yang haram segala itu yang kita tidak tahu syubhat pun itu dibersihkan dengan zakat itu. Itu manfaatnya besar. Akhirnya harta kita menjadi thayyib, jadi baik. Dan ini akan memudahkan berkah dalam bisnis yang sedang kita kembangkan. Jadi jangan terbebani dengan zakat, malah usahakan zakat bisa dikeluarin gitu loh. Itu sangat baik sebenarnya manfaatnya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dan untuk Rabu depan saya tidak ada, gitu kan. Kalau ada teman-teman dari sahabat sunnah bisa siapin ustadz silahkan. Ya, siapa saja mungkin bisa diundang, apalagi kalau ada ustadz-ustadz yang dari luar Jakarta yang memang kebetulan mampir bisa diundang, maka sangat baik itu. Saya mendukung itu dan saya berharap teman-teman berbicara dengan teman-teman sahabat sunnah yang biasa mengatur pengajian saya di sini masjid ini atau teman-teman pengurus masjid. Dan saya berharap jangan kendor semangat untuk belajar ilmunya walaupun saya tidak ada. Silakan Anda tetap datang, kemudian hadiri majelis ilmu, dan insya Allah tidak lama dalam 2 pertemuan saya tidak hadir, tapi saya akan datang nantinya insya Allah pertemuan setelahnya. Ya, insya Allah Ahad depan nanti tanggal 1 November di sini seperti biasa, tapi kali ini bukan pagi. Biasanya kan setiap bulan serial sahabat itu pagi ya, jam 9 sampai duhur, karena masjid ini dipakai oleh ustadz lain dari pagi sampai duhur, maka kita mulai habis duhur sampai asar gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman hadir 1 November di sini kalau mau ikuti serial sahabat yang ke-9, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi seperti pelengkap daripada kisah-kisah sebelumnya, dan insya Allah kita akan habiskan bahasan kita itu, semoga Allah berkahi. Mungkin begitu. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terdiri utang dilunasi utangnya, semua yang sedang menghadapi permasalahan apapun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh muslimin di seluruh pelosok bumi yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan kita dan tangan mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Sekali lagi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.